Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Yang beranggota kelompok yang pertama saya Lala Gusti Ayu, yang kedua Yohana Alexandra, yang ketiga Anissa, yang keempat Windy Kurnia Putri, dan yang terakhir Muhammad Ananda Arif. Dengan dosen Bapak Rizky Syafril. Baiklah, langsung saja masuk kepada makalah kami. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Dalam cabang ilmu hukum ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hukum administrasi negara. Misalnya ada yang menggunakan istilah hukum tata pemerintahan dan ada juga yang menggunakan istilah hukum tata negara usaha. Meskipun dalam ruang penyebutan istilah yang berbeda, namun dalam pengembangan selanjutnya, pemakaian istilah untuk bidang ilmu hukum ini diganti lagi menjadi istilah hukum administrasi negara. Setelah sebelumnya sempat menggunakan istilah hukum tata pemerintahan, pada tahun 1972 atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1972, nomor 198 Undang 1972 tentang pedoman kurikulum minimal. Hukum administrasi negara ini menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka atau definisi Legendman. Administrasi negara diberi tugas mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, pengajaran, dan lain-lain. Agar alat-alat perlengkapan negara, dalam hal ini organ administrasi negara dapat menjalankan tugas penyelenggarakan kesejahteraan umum secara baik. Maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah penting yang timbul dalam sekoyong-koyong. Yang peraturan penyelesaiannya belum ada atau belum dibuat oleh badan legislatif. Kemerdekaan tersebut disebut fresh air mess. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui deskripsi lengkap tentang hukum administrasi negara, maka kami akan mengungkapkan pembahasan tersebut di dalam makalah ini, meliputi definisi, sumber-sumber, asas dari hukum administrasi negara, sekaligus hubungan antara pembahasan ini dengan hukum tata negara. Pembahasan Peristilahan hukum administrasi negara, teori dan konsep negara hukum. A. Pengertian negara hukum. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti Rechtsstaat berasal dari bahasa Belanda, État de droit dari bahasa Prancis, the state according to law, legal state, the rule of law dari bahasa Inggris. Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke-18. Istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad 19 sampai dengan abad 20. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri, istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah secara konvensional. Konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi. Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda. Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Muhtar Kusumatmadja menyatakan makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Sejarah lahirnya konsep Rechtsstaat adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl
yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa kontinental. Konsep Rechtsstaat Immanuel Kant melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep Nachwukersstaat. Dalam konsep ini, negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat. Negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep Rechtsstaat ini disebut sebagai negara hukum liberal 13. Konsep Rechtsstaat dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Pemikiran konsep Rechtsstaat Julius Stahl, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiharjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari A. Diakuinya hak-hak asasi warga negara. B. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. C. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. D. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberi jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya. Selanjutnya adalah mengenai pengertian administrasi negara. Berikut ini adalah beberapa pengertian administrasi negara menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Leonard D. White, ia menganggap bahwa administrasi negara adalah keseluruhan operasi atau aktivitas-aktivitas kerja yang bertujuan menyelenggarakan atau menegakkan kebijaksanaan kenegaraan. Yang kedua, menurut Dimmock dan Kuning, ia mengartikan administrasi negara ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam arti luas, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Yang kedua yaitu dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintah. Selanjutnya adalah yang ketiga. Menurut Dwight Waldo mengatakan bahwa administrasi negara mengandung dua pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, administrasi negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintahan. Yang kedua, administrasi negara adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Selanjutnya adalah menurut Prajudi Atmosudirjo. Ia mengatakan bahwa administrasi negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat menunaikan tugas-tugas dan kewajibannya tanpa administrasi negara. Fungsi administrasi negara mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi pemerintah. Dalam pengertian ini, di Indonesia dijalankan oleh Presiden sebagai pemerintah merangkap sebagai administrator negara dengan memimpin suatu aparatur negara. Yang kedua, administrasi negara adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Di Indonesia, hal ini dijalankan oleh pejabat negara yang diserahi pimpinannya dan tanggung jawab atas suatu kesatuan organisasi kenegaraan, yaitu departemen, dinas, lembaga, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. Kemudian, administrasi negara menurut ahli bernama Utrecht menganggap bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah yang melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Bagian atau fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan yudikatif, legislatif, dan pemerintahan dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari negara, yaitu badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum daerah. Suatantara satu. Selanjutnya adalah mengenai C. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara, atau hubungan antar organ pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya. Dari hukum tata negara memuat
peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu. Secara global, hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan pada sisi lain, hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan diri dari pemerintah. Jadi, Han memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan. Pengertian dan konsep dasar hukum administrasi negara. A. Pengertian dan konsep dasar hukum administrasi negara. Istilah hukum administrasi negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratif, yang artinya lingkungan kekuasaan di luar legislatif dan yudisial. Hukum administrasi negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan, sehingga hukum administrasi negara disebut juga hukum pemerintahan. Secara umum, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga dilindungi warga terhadap sikap tindakan administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum administrasi negara berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah umum, akan tetapi tidak semuanya termasuk dalam cakupan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan adanya peraturan yang menyangkut pemerintah umum, tetapi tidak termasuk dalam hukum administrasi negara, melainkan masuk pada lingkungan HTN, hukum tata negara. Next. B. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Matthew Grove dan H.P. Lee. Hukum administrasi negara sulit untuk didefinisikan sebagai bagian dari hukum publik yang tidak termasuk hukum tata negara. Namun, hukum tata negara dan konsekuensinya tidak pernah dapat secara keseluruhan dipisahkan dari hukum administrasi negara. Yang kedua, L. Shikas. Hukum administrasi negara adalah sebuah kajian mengenai pengawasan oleh hukum terhadap keputusan-keputusan pribadi, lembaga-lembaga atau tribunal pemerintah atau semi pemerintahan yang dibuat oleh atau di bawah wewenang pemerintah dan bertindak di luar ruang lingkup parlemen dan peradilan. Next. 3. Peter Kent. Hukum administrasi negara adalah cabang dari kerangka hukum untuk administrasi publik. Administrasi publik sendiri adalah pelaksanaan kebijakan publik dan program-program hari demi hari dalam bidang yang bermacam-macam seperti imigrasi, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan peraturan perundang-undangan ekonomi. Sesungguhnya di semua bidang kehidupan sosial dan ekonomi dalam mana program-program pemerintah bekerja. Yang keempat, CGN Versteden. Hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan hukum publik yang berkaitan dengan pemerintahan umum. Pemerintahan umum ini terdiri dari seluruh kegiatan penguasaan yang tidak termasuk dalam pembentukan undang-undang dan peradilan. Yang kelima, Francisco. Hukum administrasi negara adalah cabang dari hukum publik, terutama membahas fungsi-fungsi, kekuasaan-kekuasaan, dan kewajiban cabang kekuasaan eksekutif, termasuk administrasi negara dan badan-badan non-pemerintah yang dikenal sebagai tribunal. Yang keenam, Sirdin dan Stroing. Inti dari hukum administrasi negara adalah hubungan antara negara dan rakyat. Administrasi negara memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kedudukan hukum dari rakyat dan untuk mengarahkan serta mengorganisasikan relasi sosial dalam segala bentuk di berbagai bidang.
Dari beberapa penjelasan ahli mengenai definisi hukum administrasi negara, maka dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam organisasi atau institusi yang bersifat publik, yaitu negara. Next. Produk-produk hukum administrasi negara terdiri dari heteronom dan otonom. Next. Yang pertama adalah hukum administrasi negara heteronom. Hukum administrasi negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang. Hukum heteronom ini mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi alat-alat tata usaha negara dan tidak boleh dilawan, dilanggar, serta tidak boleh diubah oleh administrasi negara. Hukum administrasi negara heteronom ini mencakup aturan-aturan tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, organisasi administrasi negara termasuk juga pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi. Yang ketiga, berbagai aktivitas dari organisasi negara. Yang keempat, seluruh sarana administrasi negara. Yang kelima, Badan Peradilan Administrasi. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adanda Arif, NIM 20042346, akan melanjutkan menjelaskan materi. Yang berikutnya yaitu B. Hukum Administrasi Negara Otonom. Hukum administrasi otonom bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai undang-undang dalam arti yang luas, jurisprudensi, dan teori. Hukum ini merupakan hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah administrasi negara sendiri. Oleh karena itu, hukum otonom ini dapat diubah oleh pemerintah atau administrasi negara setiap waktu apabila perlu dengan tidak melanggar kepastian hukum, asas keadilan, dan asas-asas kepentingan umum. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup dari hukum administrasi negara bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik dari tingkat pusat maupun daerah, di mana terdapat keterkaitan dari kekuasaan antar lembaga negara yang satu dengan yang lainnya. Antara lembaga negara dengan warga masyarakat serta jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Di Indonesia sendiri, adanya kecenderungan turut campur tangan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara, seorang ahli bernama Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian. Yang keenam, hukum administrasi keuangan. Yang ketujuh, hukum administrasi material. Yang kedelapan, hukum administrasi perusahaan negara. Yang terakhir, hukum tentang peradilan administrasi negara. Kusumadi Putjo Sewojo membagi bidang-bidang pokok hukum administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata pemerintahan. Yang kedua, hukum tata keuangan termasuk hukum pajak. Yang keempat, hukum hubungan luar negeri. Yang keempat, hukum pertahanan dan keamanan negara. Kesimpulan, hukum administrasi negara atau sering juga disingkat dengan HAN adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai
tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Sekian penyampaian dari saya dan juga kelompok 1. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.